Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video untuk pertama kalinya ya. Jadi rencana saya akan membuat beberapa video yang berkaitan dengan beasiswa, magang, fellowship, atau opportunities yang lainnya di bawah playlist khusus kayak gitu ya, khusus tentang ini. Nah, jadi di video kali ini saya akan share tentang magang, di mana saya mendapatkan kesempatan 2 kali ya, alhamdulillahnya, melakukan magang di 2 negara. Dan sebenarnya saya melakukan magang di kedua negara ini dengan tahun yang berbeda. Nah, jadi mungkin di video kali ini saya akan berfokus pada proses saya mempersiapkan hal tersebut, karena saya mendapatkan kesempatan magang di sini itu berbeda-beda. Jadi maksudnya magang yang pertama itu melalui apa dan magang yang kedua itu melalui apa juga kayak gitu. Jadi berbeda jalur. Nah, jika teman-teman misalnya berniat untuk melakukan magang di luar negeri, sangat banyak caranya. Jadi mungkin teman-teman juga sudah mengetahui pepatah seperti ini, banyak jalan menuju Roma, dan itu benar memang adanya kayak gitu ya. Nah, jika saya merefleksikan kembali pada waktu itu 2016 tepatnya, saya ingin sekali pergi ke luar negeri. Alhamdulillahnya saya mendapatkan kesempatan tersebut, dan untuk mendapatkan kesempatan tersebut juga bukanlah hal yang instan didapat secara langsung. Nah, jadi kita mulai saja dari pengalaman yang pertama saya. Sebenarnya pengalaman pertama saya di sini itu magang di Belgia yang pertama ya. Jadi magang di Belgia ini saya melakukannya pada tahun 2019. Jadi singkat cerita, pada waktu itu saya sedang duduk-duduk lah ya, nyantai di gazebo di kampus. Biasanya kan ada tempat untuk duduk santai kayak gitu ya. Dan pada waktu itu saya bertemu dengan adik kelas saya, dan di sana saya masih ingat dia memberikan selembaran kertas berisikan tentang kompetisi, dan kompetisinya itu dulu itu khusus dari kampus sebenarnya. Nah, dari sini saya melihat bahwa awards yang akan didapatkannya itu berupa magang di Belgia. Sebenarnya saya juga tidak terlalu percaya diri kayak gitu pada waktu itu, tapi kalau misalnya ada kesempatan, ya kenapa tidak kita coba. Kemudian pada waktu itu, ya saya iseng-iseng aja kayak gitu, ikutan. Nah, ketika akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti lomba tersebut, saya melakukan beberapa persiapan. Saya ingat pada waktu itu, seleksi yang pertama itu seleksi administrasi, terus ada seleksi, kalau tidak salah, seperti tes IELTS ya. Terus ada juga focus group discussion, dan yang terakhir itu ada presentation, kayak oral presentation. Nah, yang pertama, di tahap yang pertama itu, saya melakukan berkas administrasi dan menuliskan beberapa pengalaman saya dalam akademik, dalam organisasi juga, karena pada waktu itu saya mengikuti organisasi juga. Dan singkat cerita, saya lulus dari seleksi administrasi tersebut, dan semua partisipan yang sudah lulus juga harus mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian. Ketika pada waktu itu hari H sudah tiba, semua partisipan melakukan ujian bahasa Inggris beserta listening kayak gitu. Tapi dulu itu tidak ada speakingnya kayak gitu, jadi hanya ujian tertulis saja. Ya, pada akhirnya saya lulus juga. Di sana emosi yang saya rasakan pada waktu itu mulai dari yang tadinya tidak terlalu percaya diri, karena memang partisipan yang ikutannya juga benar-benar sangat kompetitif sekali. Kemudian alhamdulillahnya saya lulus di tahap yang kedua ini, kemudian masuk ke focus group discussion pada waktu itu. Nah, di tahap yang group discussion ini, yang saya rasakan itu saya semakin yakin. Kemudian surprisingly juga lulus juga kayak gitu ya, sampai masuk tahap akhir di sini oral presentation. Nah, di sini kepercayaan diri saya itu bisa dibilang kayak naik turun ya, kayak gitu. Naik turunnya itu kita tahu ketika kita berada di final stage kayak gitu, atau tahap final, semua partisipan itu sudah narrowed down kalau dalam bahasa Inggris itu, atau sudah dipersempit kayak gitu ya. And it also means that the likelihood to lose and to win, jadi kemungkinan untuk menang dan kalahnya itu semakin besar juga. Jadi saya berusaha untuk melakukannya sebaik yang saya bisa. Masalah hasil itu saya serahkanlah. Jadi honestly, dulu itu I didn't care so much about winning this competition or not. Nah, di tahap final ini, mengejutkannya setelah beberapa partisipan tereliminasi, dan akhirnya ada beberapa saja yang masuk ke babak akhirnya. Nah, di sini saya juga termasuk, dan tentunya saya harus lebih serius lagi pada pengumumannya. Alhamdulillah pada waktu itu, dan saya juga tidak percaya, dan pada akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk magang ke Belgia. Itulah pengalaman singkat saya ketika saya mengikuti magang di Belgia ini. Jadi saya mengikutinya jalur kompetisi. Jadi misalnya kalau teman-teman ingin mengikuti magang di luar negeri atau apapun itu, sangat banyak sekali cara. Nah, nanti kita di akhir akan berbicara hal ini, karena memang ketika kita berbicara tentang pengalaman seseorang mendapatkan hal tersebut, tentunya banyak proses
proses dan banyak caranya dan cara yang berbeda pula. Nanti di akhir kita akan bahas juga bagaimana kita bisa mendapatkan kesempatan untuk magang di luar negeri. Mungkin ini juga menjadi salah satu target teman-teman juga, dan ini juga merupakan salah satu impian saya juga pada waktu itu. Hanya saja pada waktu itu saya hanya percaya seperti ini. Pasti ada waktu di mana saya bisa pergi studi setidaknya ke luar negeri. Tapi saya tidak tahu caranya, tetapi saya berusaha sekuat tenaga. Jadi masalah hasil itu ya udahlah, saya mau kemana saja, ya itu terserah yang di atas. Nah, jadi pelajaran besar yang saya dapatkan di magang yang pertama ini, impian saya pada waktu itu ternyata bisa menjadi kenyataan loh. Jadi kalau misalnya teman-teman ada di fase seperti ini, saya pada waktu itu masih ingat 2016, saya pergi ke pantai Pangandaran pada waktu itu ya, dan saya melamun sendirian ya, berandai-andai jika saya bisa pergi ke luar negeri, bagaimana kehidupan di sana itu kayak gitu ya. Saya benar-benar ingin mengalaminya, dan di 2016 ini juga pada waktu itu saya menjadi host di Couchsurfing. Saya bertemu dengan teman dari Jerman dan saya menjadi local guide di sini. Ketika kita farewell ya di sebuah terminal, saya berjanji kepada mereka bahwa saya pasti akan ke tempat mereka suatu saat. Dan magically through this opportunity ya, jadi lewat kesempatan magang ini saya ada kesempatan juga untuk pergi ke bukan hanya Belgia saja sebenarnya. Jadi saya pergi ke Jerman, saya pergi ke Prancis juga pada waktu itu. Jadi selama kita mengusahakannya, insya Allah kita bisa loh. Nah, jadi pada waktu itu saya terinspirasi oleh salah satu awardee dari banyak beasiswa ya. Beliau juga sudah melakukan traveling ke berbagai benua. Sampai saya membaca bukunya, yaitu Beasiswa 5 Benua kalau nggak salah. Itu di judulnya kayak gitu. Penulisnya itu Ahmad Fuadi. Nah, saya terinspirasi dari beliau. Kalau misalnya teman-teman juga mempunyai niat, mempunyai komitmen, kita ambil inspirasi dari siapa. Nah, itulah mungkin untuk pengalaman di Belgia. Jadi, ini juga merupakan pengalaman yang masih berkesan buat saya. Yang paling berkesannya itu bukan masalah saya pada akhirnya bisa magang di Belgia, tapi masalah bagaimana saya bisa mewujudkan mimpi saya. Saya juga terkadang tertawa sendiri kayak gitu ya, kalau saya mengingat hal tersebut juga. Kok bisa kayak gitu? Jadi itulah saya percaya kalau teman-teman benar-benar serius mempersiapkan semuanya. Misalnya pada waktu itu saya mempunyai komitmen untuk pergi ke luar negeri lewat jalur magang atau studi atau apapun itu. Dan pada waktu itu saya ingat bahwa untuk pergi ke luar negeri itu saya harus bisa bahasa Inggris. Dan itu modal yang paling utama. Selama kita bisa berusaha dan benar-benar hasilnya itu konkret dan kita ukur, saya mengikuti beberapa tes bahasa Inggris juga pada waktu itu. Jadi kalau sudah ada ilmu itu, semuanya akan terasa lebih ringan. Maksudnya itu kita ada pegangan. Nah, itu sih yang paling penting kayak gitu ya, kalau menurut saya. Oke, sekarang kita move on ke pengalaman yang kedua ya. Jadi magang yang kedua kali ini saya melakukannya di negara Finlandia. Saya lupa menyebutkan, saya melakukan magang di Belgia itu selama 2 bulan ya. Dan di sini untuk di Finlandia itu saya melakukan studi selama 2 tahun. Saya melakukan magang ini juga lewat seleksi juga sama. Tetapi masalah seleksinya itu berbeda. Jadi di sini saya hanya menuliskan motivation letter pada waktu itu, berikut CV-nya juga, dan pada akhirnya alhamdulillahnya saya diterima. Saya melakukan magang ini di sebuah sekolah di Turku, Finlandia. Nah, kalau dalam hal kesamaan dan perbedaannya dari pengalaman yang pertama dan yang kedua ini, kalau masalah kesamaan itu sebenarnya kesempatan magang ini disediakan oleh universitas dua-duanya tersebut. Perbedaannya mungkin lebih ke prosedur untuk melamarnya. Nah, untuk kesempatan magang yang kedua ini di Finlandia ini sebenarnya ini merupakan syarat untuk mendapatkan gelar juga. Jadi jika saya tidak mengikuti magang, saya tidak akan memenuhi required credits dari jurusan yang saya ambil. Jadi mau tidak mau saya harus melamar dan mencari kesempatan untuk magang. Nah, alhamdulillahnya ada kesempatan magang di sekolah ini di Finlandia. Walaupun saya sebenarnya bisa melakukan magang di salah satu negara di Eropa karena memang saya lagi mager juga kayak gitu ya pada waktu itu. Jadi udahlah, mendingan saya melakukan magang di negara yang sama aja, hemat biaya juga. Banyak sekali pertimbangan pada waktu itu. Nah, untuk kesempatan magang kali ini saya dapatkan dari email. Jadi dari universitasnya ada kesempatan salah satu untuk magang bagi mahasiswanya, terutama dalam jurusan Education and Learning. Dan ya, saya mencoba untuk melamarnya, membuat CV serapih mungkin, dan juga menuliskan motivation letternya. Yang paling penting di sini itu saya bisa memenuhi required credit saya. Jadi pelajaran besar yang saya ambil dari pengalaman yang kedua ini, ya, pengalaman-pengalaman sebelumnya, karena memang saya sudah mempunyai banyak pengalaman mengajar mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan juga membangun learning community juga di kampung saya. Menurut saya, pengalaman tersebut menjadi fondasi yang kuat kayak gitu untuk dipertimbangkan oleh mereka.
Nah, dari serangkaian tindakan tersebut kan otomatis orang juga bisa melihat identitas kita. Jadi identitas itu bukan hanya seperti begini. Kamu orangnya menyenangkan, tetapi di balik baik dan menyenangkan itu, apa tindakan-tindakan yang mereka lakukan sehingga kita menyebutkan kata baik ke mereka. Pasti ada tindakan-tindakannya. Nah, sama halnya dengan CV juga, apa yang kita lakukan tersebut membentuk identitas kita. Apakah kita memang spesialis dalam bidang tersebut atau masih perlu ditingkatkan lagi. Jadi sangatlah penting untuk mempertimbangkan ketekunan kita dalam bidang yang kita tekuni tersebut. Jadi jangan tanggung-tanggung dan harus totalitas. Mungkin jika saya membandingkan dengan pendidik yang lainnya, ada yang lebih berpengalaman dari saya. Tetapi di sini bukan masalah kita membandingkan dengan orang lain, tetapi kita membandingkan perbaikan kita dari yang dulu sampai sekarang. Apakah ada perbaikan satu persatu kayak gitu ya dari bidang yang kita tekuni tersebut. Bahkan dari pengalaman magang di Finlandia ini, di sekolah tersebut, itu menjadi salah satu pendukung saya untuk kedepannya juga. Jadi itulah pelajaran terbesar yang saya dapatkan. Sekarang kita move on ke tips untuk mendapatkan magang di negara manapun. It's up to us. Jadi kita mau kemana saja, dunia ini sangatlah luas. Jadi jangan tinggal hanya di satu tempat saja. Banyak yang kita bisa ambil pelajarannya. Nah, tips pertama yang saya ingin bicarakan di sini itu lebih ke niat dan komitmen di sini kayak gitu ya. Niat teman-teman itu harus dari jauh-jauh. Kenapa? Jadi kita bisa mempersiapkannya, mengantisipasinya jauh-jauh hari. Bayangkan kita ingin pergi ke suatu tempat, misalnya Bali. Bali tersebut tujuan kita. Jika kita sudah mempunyai tujuan jelas, kita ingin pergi ke Bali. Sesulit apapun selama perjalanan kita, ketika kita mempunyai tujuan yang jelas, makna yang kita ambil selama proses tersebut, mau kita berkeliling dunia terlebih dahulu, misalnya kita startnya dari Jakarta dan ingin ke Bali, tapi kita benar-benar awam dan kita hanya mengandalkan bertanya-tanya pada orang misalnya. Kita bisa keliling dunia dulu, baru kita sampai Bali, atau kita bisa dengan cepat pergi ke Balinya. Semua itu proses. Jadi yang kita ambil di sana itu maknanya. Mungkin di perjalanan kita menemukan seseorang yang memberikan kita peta untuk sampai ke Bali tersebut dengan cepat. Jadi kita tidak buta arah. Jadi semuanya itu masalah makna dari proses tersebut. Karena setiap orang, saya percaya, setiap orang itu mempunyai cerita uniknya masing-masing. Jadi mulai dari niat, komitmen, buat target, mau kemana, dan persiapkan dari sekarang. Tips yang kedua, kita gunakan framework yang sederhana. Saya sering menggunakan framework ini di mana-mana, dan bahkan orang lain pun secara tidak sadar bisa melakukan framework ini secara tidak sadar juga kayak gitu. Ya syukur-syukur kita menggunakannya secara sadar, yaitu framework pra, terus selamanya kayak gitu ya, during the process, terus postnya. Pra itu ya kan sebelumnya. Bahkan ketika kita ingin melakukan persiapan magang di luar negeri, apa yang harus kita persiapkan sebelumnya? Terus selama prosesnya itu, apa saja yang harus kita kumpulkan? Skill bahasa Inggris. Nah, disinilah peran mind map juga sangat penting. Jadi teman-teman juga bisa memperjelas pemikiran kita dengan cara membuat mind map. Apa sebenarnya intinya yang kita inginkan itu? Jadi intinya seperti begini. Visi teman-teman itu A, kayak gitu. Jadi untuk mencapai A itu apa misi-misinya? Nah, kalau dalam hal post atau sesudah melakukan hal tersebut, jika kita misalnya belum berhasil mendapatkan kesempatan magang tersebut dan kita sudah melakukan usaha sebaik mungkin, kita belum gagal sebenarnya kayak gitu ya di sana. Hanya saja belum berhasil dan kita dari post di sini kita melakukan evaluasi apa yang harus diperbaiki. Nah, kita masuk ke poin yang ketiga di sini. Pasti beberapa teman juga ada yang merasa seperti begini. Saya tidak ingin mengikuti hal tersebut karena memang pengalaman saya terbatas. It's not an excuse. Jika kita mempunyai keterbatasan, hal tersebut itu jangan malah menjadi penghalang teman-teman untuk tidak percaya diri. Justru menjadi kesempatan. Misalnya kita berada dalam kondisi finansial yang memang sangat kurang sekali. Jika kita berpikir positif, teman-teman sebenarnya mempunyai kesempatan untuk membuat cerita unik masing-masing. Jadi menurut saya itulah hadiah yang terbaik dari Allah kayak gitu. Bukan masalah rewards-nya, tetapi masalah cerita bagaimana kita melangkah dari bawahnya itu. Karena setiap orang itu berbeda-beda. Mulainya dari mana, dengan kondisi apa. Ada beberapa contoh, misalnya salah satu award di GKS ya, Global Korea Scholarship. Di sini beliau gagal 9 beasiswa. Kalian bisa cek juga di YouTube-nya. Dan pada akhirnya lulus. Terus ada lagi dulu ketika saya mengikuti salah satu seminar, beliau ditolak berapa kali ya? 11 kali kalau nggak salah ya, beasiswa. Dan pada akhirnya beliau menjadi awardee Erasmus dan belajar di Eropa. Jadi banyaknya kegagalan
kegagalan satu hal yang manis yang akan terus kita ingat ketika kita nanti berhasil. Dan hal ini juga saya alami sendiri. Saya juga menghadapi beberapa kegagalan pada waktu itu. Saya mengikuti fellowship kayak gitu ya, saya ditolak juga, dan it's okay. Itu bagian menarik untuk diceritakan nanti juga, dan salah satunya di video ini. Terus yang selanjutnya juga saya pernah gagal SBMPTN pada waktu itu ya. Kalau sekarang itu disebutnya itu SNBP kalau nggak salah ya. SNBT kalau nggak salah. Pada waktu itu saya gagal juga SBMPTN kayak gitu di tahun 2016 tersebut, sampai akhirnya nekat ingin melakukan hitchhiking. Jadi itulah, nanti di video selanjutnya saya akan berbicara tentang kegagalan tersebut juga sampai akhirnya saya bisa kuliah. Jadi ketika kita berbicara tentang masa lalu, kita coba ambil sisi positifnya. Terlepas masa lalu tersebut masa lalu yang buruk atau yang baik, karena kehidupan itu tidak hanya buruk saja, pasti ada baiknya juga. Rasa senang yang sudah kita alami, termasuk rasa sakit yang sudah kita alami tersebut juga, itu membentuk siapa diri kita sekarang. Rasa sakit, rasa senang itu dinamis, itu memang lika-liku kehidupan. Jadi anggap saja seperti begitu. Tentunya dalam proses tersebut kita berdoa juga pada yang di atas bahwa kita sudah berusaha sekuat mungkin, sisanya tinggal Allah lah yang memutuskannya. Nah, yang terakhir kita bicara tentang metafor yang sangat jelas sekali ya. Jadi bayangkan kita hidup di dunia ini sudah seperti surga. Kita sudah memiliki rewards, kita sudah memiliki segalanya yang kita inginkan. Nah, pada waktu itu saya mulai menjawab kembali kayak gitu. Oh, ternyata hidup di dunia ini bukan hanya masalah rewards-nya. Jadi di sini tuh masalah membuat maknanya. Jadi rasa sakit, rasa senang tersebut kita harus merangkulnya. Jika misalnya teman-teman ingin menghubungi saya, ingin mengobrol tentang masalah seperti ini, bisa teman-teman kontak saya melalui email yang sudah saya simpan di channel YouTube saya. Nah, terus yang terakhir ada salah satu movie ya, namanya itu The Matrix. Saya akan menyediakannya juga, linknya di bawah deskripsi, di mana si Neo ini bertemu dengan Oracle. Oracle ini merupakan sebuah program dari komputer, tapi dalam bentuk manusia. Jadi si Neo ini berbicara ke si Oracle tersebut. Jika kamu sudah mengetahui apa yang aku lakukan, lantas untuk apa aku kesini? Jadi si Oracle tersebut menjawab, kamu kesini bukan untuk mengetahui apa yang kamu lakukan, tetapi mengapa kamu melakukan demikian. Jadi tugas kita di sini itu lebih ke memahami mengapa kita memutuskan sesuatu tersebut, dan kita siap dengan konsekuensinya. Dan ketika kita mendapatkan konsekuensi tersebut, kita melakukan refleksi apa makna di balik semua ini. Jadi kita berusaha menemukan makna dari apa yang kita putuskan, termasuk dari konsekuensinya tersebut. Nah, itulah untuk video pertama ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa menemukan hal yang bermanfaat. Bye for now. Have a good one.